Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas setiap peristiwa iman yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan di hari kemenangan-Mu pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Efesus pasal 3 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Efesus pasal 3 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13, saya akan membacakannya untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-10 saja sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Firman Tuhan menyatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada hari Minggu yang ke-10 sesudah Pentakosta ini tentang memberitakan Kristus di tengah keragaman, dengan ayat Alkitabnya pada ayatnya yang ke-10. Memanusiakan manusia, ungkapan yang mungkin jarang kita perdengarkan bersama, di mana makna tersebut Bapak Ibu Saudara mengisahkan tentang perjalanan kehidupan setiap pribadi untuk hidup saling menghargai, untuk hidup saling menghormati, dan tidak mengadili satu dengan yang lainnya. Secara khusus di Indonesia ini, di mana adalah negara kesatuan, karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara terdapat berbagai macam suku, ras, budaya maupun agama itu sendiri yang harus kita rawat dan kita jaga bersama. Tetapi hal demikian Bapak Ibu Saudara tidak lagi dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama bagi generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyak orang lebih mementingkan ego dan diri mereka sendiri, sehingga mereka lupa dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika seseorang memiliki peran penting karena ia bisa melakukan segalanya. Dan perilaku tersebut Bapak Ibu Saudara kita harus ubah supaya perjalanan kehidupan kita, yaitu perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya di dunia ini tidak sia-sia begitu saja, melainkan bagaimana kehidupan ini bisa membawa terang bagi semua orang, sekalipun rintangan, sekalipun tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus pada pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yang dimana ia sedang berada di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam surat Paulus kepada jemaatnya yang di Efesus, Efesus pasal 3 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus ketika ia sedang berada di kota Efesus. Sebelumnya, Paulus ini merupakan seorang Yahudi dari suku Benyamin, dan ia pernah aktif sebagai anggota Farisi. Kita dapat memperhatikan dalam Roma pasal 11 pada ayatnya yang pertama, kemudian Filipi pasal 3 pada ayatnya yang kelima, dan Kisah Para Rasul pasal 23 pada ayatnya yang ke-6.
Dan kita ketahui bersama di mana Rasul Paulus ini adalah seorang hamba yang sangat mencintai kesatuan dan kedamaian di antara umat manusia yang beraneka ragam. Sampai-sampai Paulus ini dipenjarakan oleh pemerintah Roma karena ia memberitakan Injil. Tetapi ketika Paulus dipenjarakan, ketika ia berada di balik jeruji, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak menyerah dan tidak berputus asa, melainkan Paulus sangat mengucap syukur atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Sebab peristiwa tersebut bagi Paulus ini merupakan peristiwa iman, karena Paulus sangat mengetahui betul apa yang ia telah kerjakan merupakan sebuah pelayanan. Dan itu semua atas kehendak dari Yesus Kristus yang telah menyertai dalam perjalanan kehidupannya. Dan Paulus menganggap dirinya ini sebagai penyebar akan kasih karunia dari Allah. Oleh karena anugerah Allah yang terjadi secara cuma-cuma, yang terjadi dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini telah menjadi pelayan Tuhan. Terutama ketika ia menghadapi dakwaan, Paulus tetap berdiri dengan tegar sambil memandang dirinya ini sebagai seorang yang menanggung beban demi Kristus. Sekalipun banyak orang menganggap Paulus sebagai pengkhianat. Hal demikian Bapak Ibu Saudara mungkin sering kita alami bersama, di mana ketika kita sedang menjalani proses kehidupan ini, kita sering menemukan tembok-tembok pemisah antara individu-individu, yaitu dengan membawa agama atau kepercayaan masing-masing sebagai alat untuk memisahkannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus menghadapi akan hal tersebut menggunakan akal sehat. Bukan hanya kesabaran yang kita perlukan dalam kehidupan ini, tetapi kita juga memerlukan kedamaian Allah sebagai salah satu tindakan secara nyata maupun praktek kehidupan sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Kristus yang taat dan setia, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Karena itu semua berdasarkan kasih karunia dari Kristus Yesus yang terjadi bagi kehidupannya, yaitu bagi kehidupan Rasul Paulus maupun bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pesan yang disampaikan untuk kita sekalian dalam menuntun dan mendampingi kita untuk memasuki minggu kerja yang baru, dan secara khusus bagi kehidupan kita yang berada di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam. Yang pertama, marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang mengajarkan untuk selalu hidup rendah hati di tengah-tengah konteks masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas itu sendiri. Sekalipun kita sekalian sering menuai cibiran, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Karena cibiran yang terjadi, cibiran yang sering kita temukan dalam kehidupan ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang harus kita terima, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini, terutama sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang taat dan setia. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuasaan ataupun akal pikiran kita dalam kehidupan ini, karena hal demikian bisa membuat orang lupa dengan keadaan sekitar. Dan secara khusus, dia bisa lupa dengan Allah itu sendiri, yang seharusnya bisa menjadi batu pertolongan atau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi malah kebalikannya. Dia lupa
dia menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita selalu mengandalkan Dia, yaitu Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan ini. Terutama dalam perjalanan kehidupan persekutuan di jemaat dan persekutuan di keluarga itu sendiri. Selamat melayani dengan kerendahan hati. Selamat memaknai cinta kasih dan kedamaian dalam hidup berkeluarga maupun persekutuan. Selamat menyambut hari kemerdekaan Indonesia di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam doa syukur syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas setiap peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Secara khusus kami telah melalui satu minggu yang telah kami laksanakan, dan itu semua terjadi atas kuasa Roh Kudus yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan melalui Rasul Paulus untuk tetap rendah hati dalam hidup beraneka ragam dan secara khusus dalam melayani kepada sesama. Sekalipun ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini, Bapa, tuntunlah kami untuk memasuki minggu kerja yang baru. Ada begitu banyak peristiwa yang tidak kami ketahui. Ada begitu banyak harapan yang kami inginkan. Dan itu semua kami serahkan hanya kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk penata layanan yang ada di jemaatmu, secara khusus jemaat Sumber Kasih Kendari. Engkau memberkati dari jemaat induk maupun jemaat yang ada di kedua pos pelayanan dan kesaksian. Engkau memberkati para pendeta yang kau tugaskan di tempat ini, majelis jemaat yang kau pilih dan kau utus untuk tetap setia melayani umat-Mu. Berikanlah mereka untuk tetap melayani umat-Mu dengan kerendahan hati dan tulus, dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati dari Presiden, Wakil bersama dengan para menteri yang ada, dan Engkau juga memberkati seperangkat pemerintahan yang ada di bawahan Presiden ini. Engkau memberikan mereka para pemimpin yang taat, yang tangguh dan setia dalam melayani Engkau dengan kerendahan hati. Dan secara khusus di mana ketika pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa, kami memohon hikmat dan tuntunan dari-Mu agar kami dapat melewati pandemi ini dengan penuh ungkapan syukur. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan dan menunjang pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap anggota keluarga kami, baik yang terpisah maupun yang terdekat dalam kehidupan kami. Berikanlah mereka hikmat dan kuasa Roh Kudus agar mereka tetap taat dan setia dalam mengikut Engkau sampai Engkau menjemputnya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.